Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Novita Dharma, mahasiswa semester 4 dari Universitas Lampung. Video ini dibuat sebagai tugas akhir ujian akhir semester dari mata kuliah Etika Bisnis. Sebelum memulai sesi wawancara, saya ingin mengawali dengan permohonan izin kepada narasumber untuk memberikan gambaran singkat mengenai latar belakang beliau sebagai pengantar untuk memperjelas konteks pembahasan yang akan kita lakukan. Kepada Ibu Atik. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dwi Hartati, kebetulan saya sebagai Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 4 Pugung Raharjo. Oke, terima kasih Ibu Ati sudah memperkenalkan diri secara singkatnya. Sekarang saya akan memulai bertanya sedikit tentang tema etika bisnis yang akan kita bahas. Silakan jawab apa adanya Ibu, agar kita dapat dapat gambaran yang jelas dari pengalaman Ibu. Siap. Jadi tema yang kita angkat itu ada dua Bu. Yang pertama diskriminasi sama etika lingkungan. Iya. Kita bakal bahas yang diskriminasi dulu. Itu untuk pertanyaan pertamanya, apakah Ibu pernah melihat atau merasakan perlakuan berbeda antara guru PNS dan guru honorer? Biasanya kan ada ketidakadilan gitu Bu di situ. Menurut saya tidak ada, karena kita untuk guru honorer maupun PNS itu kita perlakukan sama. Hanya saja kalau guru PNS itu kan memiliki gaji tetap, kalaupun yang non PNS ini gajinya tidak tetap. Pada suatu sekolah UPTD Negeri 4 itu untuk yang honorer itu digaji dengan menggunakan dana BOS. Ya. Tapi kalau perlakuannya kita sama, karena mereka itu sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi nggak ada diskriminasi gitu ya Bu di sekolah itu? Tidak. Jadi untuk pertanyaan kedua Bu, menurut Ibu, apakah ada perbedaan kesempatan dalam hal promosi jabatan atau pelatihan antara guru senior dan junior? Saya rasa tidak ada. Mereka mempunyai kesempatan semua. Kalau guru yang PNS memang biasanya itu ada pelatihan-pelatihan. Begitu juga yang honorer juga kami berikan kesempatan apabila ada kesempatan seperti workshop, seminar, itu juga kami persilahkan supaya memperluas wawasan mereka. Oke. Jadi untuk pertanyaan ketiga Bu, apakah pernah Ibu merasakan ada ketidakadilan dalam pembagian tugas mengajar? Biasanya kan guru ada yang ngajarnya banyak, ada yang dikit gitu Bu. Iya, kebetulan kalau ibu ini kan di SD ya, kalau di SD itu kan semua guru kelas dipegang oleh wali kelas masing-masing. Kemudian untuk guru bidang studi itu juga dipegang mereka masing-masing, sehingga tidak ada semacam diskriminasi tentang pembagian jam mengajar, tidak. Semua legowo dengan apa yang diterima itu. Jadi itu banyak dikitnya itu sesuai job desk-nya masing-masing ya? Betul. Jadi untuk pertanyaan keempat itu, apakah Ibu pernah melihat adanya perlakuan berbeda terhadap guru laki-laki dan perempuan dalam lingkungan kerja? Menurut saya tidak ada, semuanya diperlakukan sama. Hanya saja kalau hal-hal yang seperti kita misalnya ada gotong royong tuh ya, misalnya kalau mengangkat sesuatu itu biasanya ya memang guru laki-laki. Ya, yang jelas semuanya ya. Bisa bekerja sama. Jadi untuk pertanyaan kelima itu, bagaimana sikap pimpinan sekolah dalam menangani kasus diskriminasi kalau pernah ada, atau hal untuk mencegahnya itu gimana Bu? Begini, kalau diskriminasi kebetulan kalau anak SD itu ya masih sebatas sederhana sih, tidak terlalu artinya ya masih wajar-wajar saja sebatas anak seperti itu. Jadi kalau itu yang jelas ini untuk masing-masing wali kelas itu kita kan ada yang namanya kombel. Kombel itu komunitas belajar. Nah, di situ guru setiap sebulan sekali atau mungkin dalam hal-hal yang urgent kita adakan kombel itu, dan di situ dibahas. Jadi nanti guru-guru itu kami berikan sosialisasi bagaimana cara menangani anak-anak yang terkena dampak itu diskriminasi. Tapi kalau untuk SD saya rasa nggak ada, belum ada diskriminasi. Belum ada.
Jadi untuk pertanyaan terakhir dari tema diskriminasi ini Bu, apa harapan Ibu terhadap sistem manajemen di sekolah agar semua guru merasa diperlakukan setara? Apa Oh, emang udah setara gitu? begini, kalau sistem manajemen yang jelas kita itu harus transparan, terbuka. Kemudian kalau untuk keperluan siswa, yang jelas kalau siswa itu yang jelas itu kan buku-buku ya. Kami buku itu satu anak satu buku. Dari guru-guru, apa yang diperlukan oleh guru-guru itu dipersiapkan oleh sekolah. Jadi untuk misalnya kayak seperti kertas untuk pembuatan apa namanya perangkat pembelajaran, semuanya disiapkan oleh sekolah, baik itu guru honorer maupun guru negeri, bahkan guru mata pelajaran pun kami persiapkan, jadi tidak ada beda. Oke, jadi semuanya udah lengkap gitu ya Bu? Iya, alhamdulillah. Oke. Jadi kita masuk ke tema kedua Bu, yaitu etika lingkungan yang ada di sekolah gitu ya Bu. Iya. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah sekolah memiliki program khusus yang berkaitan dengan kebersihan atau lingkungan? Kalau di zaman saya dulu kan ada namanya Jumat Bersih tuh Bu. Kalau di sekolah Ibu gimana ya? Oh iya iya iya. Sama, kami juga ada Jumat bersih karena untuk kebersihan lingkungan itu menurut saya memang sangat perlu sekali ya. Dan itu pun dilaksanakan tidak hanya siswa saja, jadi seluruh warga sekolah termasuk guru, penjaga sekolah, bahkan kepala sekolah pun ikut terlibat dalam hal kebersihan ini. Kemudian untuk Jumat bersih itu kami memang dalam 1 bulan itu ada 4 Jumat yang kita pakai. Ada Jumat bersih, ada Jumat sehat, ada Jumat literasi, ada Jumat apa namanya kreasi. Oke, jadi Iya. di Ada programnya. ada programnya dalam 1 bulan itu. Iya betul. Jadi untuk pertanyaan kedua Bu, bagaimana sistem pengelolaan sampah di sekolah? Itu ada pemisahan dari sampah organik sama non organik atau masih dicampur ya? Kalau sampah yang jelas pemisahannya ya anorganik sendiri, organik sendiri. Karena memang anak-anak itu biar tahu untuk sampah plastik ya, terutama kalau di SD itu kan yang banyak itu sampah plastik. Sampah plastik itu sendiri, nanti yang sampah organik sendiri. Dan anak-anak nanti bisa memanfaatkan dari limbah tersebut. Oke. Jadi untuk pertanyaan ketiga itu, apakah siswa dan guru dilibatkan dalam menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah gitu Bu? Di luar dari Jumat Bersih gitu. Oh iya, kalau yang namanya kebersihan seperti yang katakan dari awal, semua terlibat dan untuk menjaga lingkungan itu sendiri kami untuk anak-anak itu diadakan jadwal piket. Ya, itu ada. Iya, ada jadwal piket. Kemudian untuk Bapak Ibu gurunya kan selalu mendampingi. Oke, jadi untuk pertanyaan keempat, apakah sekolah pernah melakukan kegiatan atau program seperti penanaman pohon, daur ulang, atau hemat energi gitu Bu? Iya, eh, kebetulan ya UPT Desa Negeri 4 Pupung Raharjo ini kan lingkungannya luas, karangnya luas, sehingga memang kami juga tanami pohon-pohon buah, terutama buah-buahan. Nah di situ ada nangka, kemudian ada sirsat. Nah sekarang dengan program Bupati yang sekarang ini kita juga harus sadar lingkungan. Ya untuk sadar lingkungan itu sendiri kami di sekolahan menyiapkan bibit itu bermacam-macam buah seperti kayak jambu kristal, jambu citra, klengkeng, rambutan, mangga. Bahkan kami juga menanam sawo dengan harapan saya nanti SD UPT Desa Negeri 4 Pukung Raharjo ini menjadi taman buah di sekolah. Jadi udah banyak buah gitu ya Bu di sekolah? Iya betul. Oke, jadi untuk pertanyaan kelima sendiri, menurut Ibu seberapa penting peran sekolah dalam membentuk kesadaran lingkungan bagi siswa? Oh, untuk membentuk kesadaran bagi siswa itu menurut saya sangat penting, ya sangat penting. Karena anak juga harus tahu proses penanaman, kemudian perawatan, kemudian dengan hasil mereka akan mengetahui ternyata memang dari proses kita menanam itu akan membawakan hasil dan hasil itu akan bermanfaat untuk kita. Oke. Jadi untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apa saran Ibu agar sekolah lebih peduli terhadap lingkungan? Untuk lebih peduli terhadap lingkungan yang jelas kami mengadakan itu yang pertama meningkatkan kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan di dalam kelas maupun lingkungan di luar kelas. Nah untuk jadwal piket itu sendiri lebih kita tertibkan, kemudian
penekanan terhadap guru-guru dalam pembimbingan kebersihan lingkungan itu harus ditingkatkan. Oke. Oke, terima kasih Bu Ati atas waktu dan jawabannya yang sangat berharga. Semoga wawancara ini bisa memberikan gambaran yang jelas untuk tugas saya dan bermanfaat juga bagi yang menonton. Sekali lagi terima kasih atas ketersediaannya, Bu. Oke, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah dipercaya untuk diwawancarai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Sekian dari wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.